Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda memiliki pembantu di rumah? Apabila kita memiliki pembantu di rumah, pembantu kita ini, dia lulusan S1, bahkan mungkin S1 luar negeri, atau bahkan mungkin lulusan S2 atau S3. IPK-nya cum laude pada saat ia kuliah. Dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia bisa memasak, ia bisa menyapu, ia bisa mengepel, IQ-nya sangat tinggi. Pembantu ini memiliki skill yang luar biasa. Hanya saja satu permasalahannya. Ia tidak mau mentaati perintah kita. Dan ia senantiasa menjalankan apa yang kita larang dan tidak mengikuti peraturan di rumah kita. Karena dia merasa sok pintar, akhirnya ketika kita meminta dia memasak sayur lodeh, maka dia akan memasak sayur asam. Karena dia merasa sok pintar, ketika kita meminta menyapu ruang tengah, dia malah menyapu dapur. Saya ingin bertanya kepada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana kita menyikapi pembantu seperti itu? Apakah kita pertahankan karena dia S1 atau dia S2 atau dia S3, karena dia cerdasnya luar biasa? Atau kita beri SP2, bahkan kita pecat di tempat? Saya rasa kita tahu jawabannya. Kita tidak akan mempertahankan pembantu yang seperti itu. Karena tidak pantas pembantu melakukan hal demikian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam dunia perbantuan saja itu tidak pantas, bagaimana dengan hamba? Bukankah saya dan Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala? Kalau pembantu tidak pantas menolak perintah majikannya dan tidak pantas melanggar larangan-larangannya, bagaimana mungkin seorang hamba, sehebat apapun kecerdasannya, setinggi apapun pendidikannya, ia membantah firman Allah Subhanahu wa taala dan ia menolak hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ada ayat, ia campakkan. Ketika ada hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia tinggalkan. Kenapa? Karena dia merasa sok pintar mungkin. Karena ia merasa sudah belajar dengan jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Ia merasa lulusan luar negeri. Maka ia memberikan catatan kaki terhadap perintah-perintah Allah. Ia menyampaikan kritiknya pada hadits-hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita masuk ke dalam agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah secara totalitas, secara menyeluruh, secara kafah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon, ucapan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman. Ingat, hamba-hamba Allah yang beriman, jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena seorang hamba, setinggi apapun titelnya, tidak pantas menolak perintah Rabbul Alamin. Ingat, bukankah setiap hari kita mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Rabb, pemilik kita, pencipta kita dan pengatur kita. Malikin nas, raja kita. Ingat, di dunia perbantuan, hubungannya bukan kepemilikan. Kita tidak memiliki pembantu kita. Tapi kalau pembantu kita menolak perintah kita, itu tidak pantas. Bagaimana dengan penolakan seseorang terhadap perintah pemiliknya? Bagaimana dengan pembangkangan seseorang terhadap larangan dan syariat dari rajanya? Jujurlah kita ketika kita mengucapkan Rabbun Nas. Allah adalah pemilik kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur kita. Maka marilah kita memasuki agama kita dengan penuh totalitas dan ikrarkan sami'na wa ata'na di dalam perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.